Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufidatus Sufianti dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh 2 yang akan menjelaskan tentang Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Yang pertama, sejarah dari Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah memiliki nama lengkap yakni Tarekat Naqsyabandiyah Mujaddiyah Maksumiyah Ahmadiyah Mazariyah. Di Indonesia, tarekat ini disingkat menjadi Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah ini berasal dari India, yang masuk dalam kawasan Indonesia mencapai 150 tahun yang lalu, tidak langsung dari India, akan tetapi melalui kota suci Mekah. Gerakan tarekat ini sampai sekarang masih subur berkembang di Indonesia. Dalam sejarah perkembangan dan penyebaran agama Islam di India, Tarekat Naqsyabandiyah adalah di depan sebagai motivator dan penggerakannya. Salah satu tokoh Naqsyabandiyah yang paling masyhur dan berjasa atas penyebaran agama Islam dan tarekat adalah Imam Rabbani Al-Mujaddid Al-Fistani Syekh Ahmad Faruk Asy-Syahrandi. Setelah Syekh Ahmad Faruk wafat, kepemimpinan di Hanaqah, pusat kota Delhi, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Syekh Muhammad Maksum Al-Ahmadi. Kemudian dilanjutkan oleh putra Muhammad Maksum, yaitu Syekh Muhammad Saifuddin Al-Ahmadi. Hanaqah yang satu ini tetap kepada posisinya sebagai yang paling menonjol dan berwibawa di India. Keluarga mereka rata-rata ahli hadis dan tafsir, serta mempunyai reputasi dan pendidikan agama yang sangat luar biasa. Tokoh pengganti yang sangat menonjol dan mempunyai bakat kesufian Naqsyabandiyah, serta menguasai berbagai cabang ilmu keagamaan, yaitu Syekh Habibillah Al-Marazjan. Beliau dikenal dengan nama Mirza Mazhar Jan'i Janana atau Muzarhan atau Syamsuddin Habibillah. Beliau dengan tekun dan penuh semangat melanjutkan perjuangan pendahulunya, yaitu Syekh Ahmad Faruk Asy-Syahrandi, untuk menegakkan syariat Islam di India dan meluruskan menolak paham Wahdatul Wujud. Syekh Tarekat Naqsyabandiyah sekarang yang memperoleh jarul isnad atau garis silsilah dari Syekh Muhammad Muzar Al-Ahmadi ini menisbatkan tarekat Naqsyabandiyahnya menjadi tarekat Naqsyabandiyah Al-Muzariyah. Syekh Muhammad Muzar Al-Ahmadi wafat pada tahun 1844 dan sebelum meninggal sempat mengangkat sejumlah khalifah dari negara-negara tersebut. Salah satu khalifah yang paling berpengaruh di Mekah adalah Syekh Abdul Hamid Asy-Syirwani dan Syekh Muhammad Shalih Az-Zawawi. Berkat perjuangan Syekh Muhammad Az-Zawawi, tarekat Naqsyabandiyah masuk ke Indonesia. Disebarkan oleh muridnya yang berasal dari Madura dan Riau, serta terus menebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki banyak pengikut dan berbagai kalangan kelas masyarakat hingga saat ini. Kemudian, tokoh-tokoh dari tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah yaitu yang pertama Syekh Abdul Azim. Arif Billah Hadratus Syekh Abdul Azim Al-Maduri Al-Muzari merupakan seorang ulama besar dan mursyid tarekat Naqsyabandiyah Ahmadiyah Muzariyah yang sangat terkenal, berasal dari Pulau Madura dan pernah mengajar di Mekah. Beliau wafat pada tahun 1335 Hijriah. Syekh Abdul Azim adalah seorang waliullah yang sangat terpelajar. Beliau menguasai berbagai cabang ilmu agama. Sebagai mursyid, tarekat beliau telah sukses menyebarkan tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah ke Republik Indonesia. Hampir semua keluarganya mengabadikan dirinya kepada Islam dan menjadi ulama serta waliullah. Beliau masih sepupu dengan ulama legendaris seperti Syekh Kiai Haji Muhammad Khalid Bangkalan dan Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Kwanyar Bangkalan. Yang kedua, Syekh Muhammad Shalih Al-Zawawi. Syekh Muhammad Shalih Al-Zawawi Al-Makki lahir pada tahun 1246 Hijriah dan wafat pada tahun 1308 Hijriah. Beliau adalah ulama dan guru tarekat Naqsyabandiyah yang sangat soleh, seorang pengamat dari Belanda yang banyak menulis tentang Islam dan tarekat. Syekh Muhammad Shalih adalah khalifah dari Syekh Maulana Muzar
Al-Ahmadi yang sukses menyebar tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah kepada para pelajar yang datang ke Mekah. Kemudian selanjutnya silsilah dari tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Silsilah nasab tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah jelas juga menyambung sampai kepada Nabi SAW, yang sangat menjadikannya dapat disebut sebagai tarekat muktabaroh, di mana silsilah ini bersumber dari kitab At-Tashfiyah wa Takhliyah fi Haifiyati At-Thariqah An-Naqsyabandiyah yang ditulis dan disusun sendiri oleh Syekh Abdul Wahid Hudzaifah. Kemudian doktrin tarekat Naqsyabandiyah dalam praktik dan ritual keagamaannya, sebagaimana yang ditulis Bruinessen, tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah juga melakukan praktik dan ritual keagamaan, seperti halnya tarekat Naqsyabandiyah secara umum, yaitu zikir dan wirid. Teknik dasar tarekat Naqsyabandiyah seperti kebanyakan tarekat lainnya yaitu berulang-ulang menyebut nama Allah ataupun menyatakan kalimat la ilaha illallah. Tujuan latihan ini adalah untuk mencapai kesadaran akan Tuhan yang lebih langsung dan permanen. Setelah ikhwan atau ahwat dinyatakan lulus dapat melewati tahap zikir nafi isbat, maka selanjutnya dapat berpindah ke muraqabah. Arti dari muraqabah adalah merasa dilihat oleh Allah di dalam segala hal atau segala tingkah laku. Ada 3 muraqabah pada tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Yang pertama muraqabah ahadiyah, yaitu keesaan Allah, dan yang kedua muraqabah ma'iyah, yaitu kesertaan Allah, dan terakhir 3 muraqabah aqrabiyah, yang berarti kedekatan Allah. Kemudian tarekat Naqsyabandiyah mengenal wasilah mediasi melalui seorang pembimbing spiritual atau disebut dengan mursyid biasanya untuk mendapatkan kesempurnaan spiritual. Mursyid juga berperan sebagai perantara sang murid dengan sang khalid. Hubungan batin yang terjalin antara guru dan murid dinamakan Rabithah Mursyid, mengadakan hubungan batin dengan sang pembimbing. Khatam kewajagan artinya serangkaian wirid, ayat sholat, dan doa yang menutup setiap zikir berjamaah. Khatam dianggap sebagai tiang ketika Naqsyabandiyah setelah zikir ism al-azzat dan zikir nafi wa isbat. Khatam dibacakan di tempat yang tidak ada orang luar dan pintu harus ditutup. Tidak boleh seorang pun ikut serta tanpa izin terlebih dahulu dari syekh. Selain itu, para peserta khatam haruslah dalam keadaan berwudu. Setelah itu tawajuh dan lain sebagainya. Tetapi dalam tarekat Naqsyabandiyah yang ada di Madura, terdapat beberapa ritual dan kegiatan tambahan lainnya yang rutin dilakukan, yaitu istighosah dan haul. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.